Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Hari ini kita akan melakukan presentasi yang kedua, yaitu untuk kelompok yang pertama. Di sini nanti ada dua ya, dari kelas B dan juga kelas A. Yang kelas A itu nanti akan dibantu oleh Mbak Aditya dan dari teman yang di kelompok kelas A. Kemudian untuk kelas B nanti akan diawali oleh Mas Ridho. Untuk mempersingkat waktu dan untuk memimpin jalannya presentasi pada hari ini, saya meminta kepada Mas Fahri Firmansyah untuk menjadi moderator yang akan memimpin jalannya diskusi. Seperti yang sebelumnya, nanti akan diawali dengan pembacaan kasus dari kelompok B. Kemudian setelah itu, silakan dilakukan pemaparan analisa. Setelah pemaparan analisa dari kelompok 1 di kelas B, kemudian dilanjut di kelompok 1 di kelas A. Setelah itu ada tanya jawab jika ada yang bertanya. Ya, untuk mempersingkat waktu, kepada Mas Fahri Firmansyah, saya persilahkan. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum untuk mengawali diskusi manajemen konflik untuk kelompok 1 dari kelas A dan kelas B, sebelumnya mohon perhatian banget nih untuk teman-teman untuk menghargai forum, untuk meng-on cam kameranya. Nah, sebelumnya, pada sore hari ini ada dua kelompok, yaitu dari kelompok Ridho sama kelompoknya Ritya. Nah, untuk sore ini diawali, sebelum diskusi diawali dengan membacakan kasus, lalu diikuti analisa, terus itu diikuti dengan tanya jawab, seperti itu. Untuk kelas, maksud saya untuk kelompoknya Ridho, jika sudah siap dipersilahkan. Ini saya udah bisa share screen belum ya? Sudah dijadiin co-host. Ini share screen untuk PowerPoint? Sudah bisa langsung share screen, Mas Ridho. Ya. Ya. Oke. Berarti langsung aja ya? PPT sudah terlihat belum? Belum, Mas Ridho. Oke, baik. Gimana dari kelas B? Apakah ada kendala atau gimana? Bisa dimulai, Fahri? Oke, silakan. Ya, baik. Selamat sore. Perkenalkan, saya Elsa Pramesti sebagai moderator dari kelompok 1 kelas B yang akan mengenalkan anggota-anggotanya. Yang pertama ada Alivia Iksanti Heriana, yang kedua Fadlur Rahman, yang ketiga Muhammad Fatir, yang keempat Elsa Pramesti, yang kelima Ridho Awan Kusuma, yang kelima Al-Ghifari Iza, dan yang terakhir ada Aksalita Aktiwulan Putri. Lalu untuk kasusnya, kelompok 1 mendapatkan kasus di mana adanya PHK massal secara sepihak oleh perusahaan swasta karena adanya pandemi COVID. Lalu berikutnya, dari kelompok kami menganalisa ada 6 poin. Yang pertama, identifikasi latar belakang konflik. Yang kedua, gambaran siklus konflik. Yang ketiga, analisis tipe konflik. Yang keempat, aktor-aktor yang terlibat. Yang kelima, deskripsi dampak dari konflik. Dan yang terakhir, rancangan strategi resolusi konflik. Langsung saja yang pertama ada latar belakang konflik. Latar belakang konflik ini kami menganalisa ada 2 poin. Poin pertama, sumber konflik yang mengakibatkan terjadinya konflik di dalam perusahaan PT Air tersebut adalah alokasi sumber daya yang langka. Mohon maaf, Mbak Elise. Untuk kasus bisa dibacakan dulu dari kelompok.
Mohon waktunya sebentar. Baik, untuk studi kasusnya, izinkan saya menyampaikan. Jadi, kasus pandemi COVID telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan, termasuk pada sektor industri. Dampak tersebut telah membuat sebuah perusahaan air minum swasta, sebut saja PT Air, melakukan PHK terhadap 100 orang karyawannya di bidang produksi di akhir tahun 2020. Karyawan yang di PHK memiliki masa kerja antara 5-7 tahun dengan rata-rata gaji 2.500.000 per bulan. Karyawan yang mendapatkan PHK sebagian besar tidak melakukan kesalahan kerja ataupun mendapatkan hukuman akibat pelanggaran kerja yang dilakukan. Perusahaan melakukan PHK sepihak dengan alasan efisiensi akibat pandemi COVID-19. Sebagai reaksi atas PHK secara sepihak tersebut, para karyawan kemudian melakukan demonstrasi untuk menuntut hak kerja mereka. Selanjutnya adalah para perwakilan karyawan juga telah bertemu pihak manajemen perusahaan untuk negosiasi, akan tetapi mengalami jalan buntu. Pasca terjadinya demonstrasi tersebut, perusahaan tetap tidak bersedia memenuhi tuntutan para karyawan untuk mempekerjakan mereka kembali. Pihak perusahaan hanya bersedia memberikan pesangon sebesar 1 kali gaji, dan ini dirasa tidak adil oleh para karyawan yang telah di-PHK di tengah kondisi dan kebutuhan hidup yang semakin sulit. Konflik ini semakin meruncing ketika ternyata manajemen perusahaan menugaskan beberapa orang mandor atau karyawan yang tidak terkena PHK untuk mencari orang yang bersedia bekerja tanpa ikatan kontrak resmi dari perusahaan dengan upah yang seadanya. Mandor tersebut mencari para pekerja yang mau bekerja dengan sistem kerja outsourcing dengan upah yang kecil. Dengan dipekerjakannya 100 pekerja outsourcing pada bagian produksi, jelas-jelas menguntungkan perusahaan karena upah yang didapatkan oleh outsourcing selalu di bawah upah minimum regional atau UMR. Para karyawan belum mendapatkan upah 1.500.000 per bulan. Itu pun para mandor masih memotong 50.000 per karyawan tiap bulan sebagai jasa penyaluran tenaga kerja. Selain itu, perusahaan juga menerapkan pengetatan aturan kerja, sehingga buruh yang dianggap tidak sesuai dengan standar perusahaan akan diberhentikan dengan secara sepihak. Pada sisi lain, buruh yang masih tersisa, sebanyak 50 orang, merasa kehadiran para pekerja harian tersebut menyebabkan ketidaknyamanan dalam menjalankan pekerjaan. Sementara itu, karyawan lama yang di-PHK semakin geram mengetahui bahwa tuntutannya tidak terpenuhi dan justru perusahaan memperkerjakan pekerja outsourcing. Akibatnya, mereka melakukan penutupan akses mobil tangki yang menyetor air mineral mentah ke perusahaan. Seluruh jalan keluar masuknya mobil tangki ditutup oleh mantan karyawan, sehingga mengganggu proses produksi. Selain itu, barisan para mantan karyawan juga melakukan sweeping terhadap pekerja outsourcing yang akan masuk kerja di perusahaan tersebut. Akibatnya perusahaan mengalami kerugian material yang cukup besar. Sementara itu, karyawan yang masih tersisa dan juga pekerja outsourcing juga mengalami stres kerja akibat lingkungan di area perusahaan menjadi mencekam akibat adanya sweeping dan mantan karyawan. Sekiranya demikian studi kasus yang kami dapatkan. Selanjutnya bisa kembali kepada Elsa. Kembali kepada latar belakang konflik, kelompok kami menilai ada 2 sumber konflik. Yang pertama adalah alokasi sumber daya yang langka. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan pembagian sumber daya yang tidak merata, bahkan cenderung tidak adil. Jika kita telisik lebih jauh, indikator konflik ini adalah adanya penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang semena-mena oleh perusahaan. Lalu yang kedua, kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh perusahaan akibat pengalokasian sumber daya yang langka tersebut memunculkan ketidakadilan bagi para karyawan, terutama adalah karyawan yang terkena PHK. Di sisi lain, mereka malah merekrut pekerja outsourcing yang mana hal ini sosial di karyawan yang merasa dirugikan oleh ada gambaran konflik. Untuk gambaran dari siklus konflik ini adalah berawal dari PHK-nya karyawan-karyawan tetap dikarenakan perusahaan tidak sanggup untuk menggaji karyawan tetap akibat pandemi COVID-19. Ditambah lagi, ternyata perusahaan mencari karyawan tanpa ikatan kontrak dengan merekrut
pekerja outsourcing, lalu karyawan-karyawan yang di PHK ini melakukan penutupan akses mobil tangki yang menyetor air mineral mentah perusahaan. Akibatnya, perusahaan tidak bisa beroperasi dan mengirim produksinya keluar perusahaan. Lalu diakhiri dengan perusahaan mengalami kerugian material. Lalu selanjutnya ada analisis tipe konflik. Konflik yang terjadi antara PT Air dan karyawannya yang telah di PHK ini merupakan konflik yang masuk di dalam jenis intergroup konflik atau lebih dikenal dengan konflik antar kelompok. Kelompok yang dimaksud adalah dua tim atau lebih dari organisasi atau perusahaan yang sama. Konflik ini biasanya terjadi jika ada tujuan yang tidak sama atau bisa juga karena adanya pertentangan antara kedua kelompok dalam satu perusahaan mengenai kebijakan dan hal lain. Manajer perusahaan dan praktisi PR turun tangan secara langsung dalam menyelesaikan konflik kelompok seperti ini. Lalu selanjutnya ada aktor-aktor yang terlibat. Yang pertama ada pihak perusahaan, yang kedua karyawan ter-PHK, yang ketiga karyawan yang tidak terkena PHK, dan yang keempat pekerja outsourcing. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Alivia. Silahkan. Baik, terima kasih Elsa. Selanjutnya adalah dampak dari konflik. Konflik ini terjadi memiliki dua dampak, yaitu jangka panjang dan juga jangka pendek. Yang mana jangka panjang ini adalah yang masih dirasakan atau terasa meski sudah berlalu. Yang kedua adalah konflik jangka pendeknya adalah dampak yang terasa langsung setelah konflik berlalu. Selanjutnya, Ridho. Selanjutnya adalah dampak jangka pendek ini. Yang pertama adalah suasana sangat kacau dan tidak terkendali. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa dengan terjadinya demonstrasi ini, maka sampah yang berada di sekitar itu pun dapat menumpuk dan menghalangi kegiatan produksi dan pekerjaan para karyawan di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah kemacetan terjadi, di mana aksi demo tersebut juga dapat mempengaruhi jalannya lalu lintas di sekitar perusahaan tersebut, di mana juga warga-warga sekitar juga dapat terdampak dengan adanya aksi demonstrasi tersebut. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah perusahaan mengalami kerugian. Tentunya dengan adanya demonstrasi ini dan konflik yang terjadi antara karyawan dan juga perusahaan ini juga memberikan efek bahwa terjadinya blocking dari demonstran di gerbang yang menyebabkan kegiatan produksi juga selanjutnya adalah dampak jangka panjang. Seperti yang kita ketahui adalah pemutusan kontrak sepihak oleh perusahaan menyebabkan pengangguran, di mana tentu saja hal ini juga membuat pemerintah merasa terbebani karena harus mencari solusi dari naiknya jumlah pengangguran tersebut. Belum lagi kritik yang bermunculan karena dianggap tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedua adalah angka kriminal naik. Seperti yang kita ketahui, jika angka pengangguran atau pengangguran naik di suatu negara, menyebabkan angka kemiskinan juga menjadi naik. Di mana kemiskinan di suatu negara itu juga dapat menyebabkan kriminalisasi di suatu negara itu juga naik. Maka dengan adanya pemutusan kontrak pekerja atau karyawan secara sepihak ini mendorong siapa saja untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Yang selanjutnya adalah pekerja outsourcing yang memiliki upah lebih murah bahkan di bawah UMR. Dengan adanya pekerja lepas ini akan menambah para buruh atau adanya ketimpangan sosial di antara masyarakat, di mana juga menambah angka kemiskinan. Yang mana UMR yang gaji yang di bawah UMR ini juga memperburuk ekonomi para kaum buruh dan juga para masyarakat. Selanjutnya, Ridho, next slide. Thank you. Selanjutnya adalah langkah-langkah strategis dalam menghadapi konflik. Yang pertama adalah tahap pengenalan, di mana tahap ini kita mengetahui dulu apa yang perlu dilakukan dan apa baiknya. Untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan, kita harus mengetahui atau mengenali apa yang masalah yang terjadi. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa masalah ini, konflik ini terjadi akibat pemutusan kontrak atau PHK secara sepihak oleh perusahaan PT Air tersebut kepada 100 karyawan
tetap yang tidak memiliki masalah terhadap perusahaan itu sendiri. Yang sebenarnya mereka juga melakukan kinerja yang baik pada perusahaan. Di sisi lain juga konflik ini terjadi akibat perekrutan karyawan lepas atau outsourcing ini yang menyebabkan kecemburuan sosial terhadap karyawan yang diputus kontraknya maupun karyawan tetap yang masih berada di situ. Selain itu, perusahaan yang tidak mau settle down atau menyepakati negosiasi yang diajukan oleh karyawan yang merasa dirugikan tersebut juga menyebabkan adanya konflik antara mantan karyawan dan juga perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah tahap diagnosa. Di sini, setelah kita mengetahui akar yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, kita perlu mengetahui langkah apa yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah, di mana dalam tahap ini, langkah yang diambil adalah bagaimana kita bisa menyatukan kedua belah pihak atau dengan menyepakati suatu solusi nantinya dari kedua belah pihak tersebut. Jadi langkah yang diambil ini harus seimbang dan tidak berat sebelah, di mana kami menyarankan untuk melakukan selanjutnya, Ridho, yaitu dengan gaya compromising atau kompromi, di mana menempatkan salah satu pemandu yang akan mendekatkan kedua belah pihak dengan pendekatan give and take approach, di mana dalam kompromi ini, dalam gaya kompromi ini, pihak perusahaan akan memberikan apa yang menjadi tuntutan dari para pihak yang merasa dirugikan tersebut yang menyebabkan konflik ini terjadi, dan juga pihak perusahaan itu sendiri akan menerima apa yang perusahaan inginkan nantinya. Jadi dengan gaya ini, konflik pun diselesaikan dengan cara yang damai, seperti itu. Selanjutnya. Jadi, di tengah situasi konflik pun kita ada hal-hal yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan, di mana adalah melibatkan emosi. Karena seperti yang tadi kita lihat, dengan adanya demonstrasi dan juga karyawan yang masih bekerja di dalam perusahaan tersebut mengalami stres, tentunya akan menyebabkan berbagai macam pihak itu merasa lebih complicated atau lebih kompleks permasalahannya, yang mana membuat emosi pun dapat mengambil alih pihak-pihak tertentu yang akan nantinya malah membuat permasalahan atau konflik yang terjadi menjadi lebih rumit. Maka kedua belah pihak juga harus memiliki pemahaman yang sama atas masalah yang terjadi dan saling mendengarkan pendapat secara netral. Itulah kenapa gaya yang kami ambil untuk menyelesaikan masalah ini adalah compromising, yang nantinya kedua belah pihak akan compromise satu sama lain, yang nantinya settle down dan akan menemukan titik celah atau titik jalan keluar yang sama dan disepakati secara bersamaan, yang nantinya akan mengurangi konflik-konflik atau crash yang terjadi antara pihak yang merasa dirugikan maupun dari pihak perusahaan itu sendiri. Sekiranya demikian dari analisis dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya juga ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompoknya Olivia. Dan selanjutnya, we have to move to an Inoke. So I hope that you are all ready to do the presentation. So Inoke, maybe this time is yours. Okay, good afternoon, everyone. Would you mind share my my PowerPoint? Okay, just a moment. Okay, good afternoon, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today I will be talk about my group, and it's all about management conflicts. So next page, please. The case background, the COVID-19 had the impact of the whole aspect of life. So including the sectors of industry, the impact that has made a firm water to drink privately. So the PT
ARI do lay out over the first 100 people's employee in the field of productions at the end of the year 2020. So employees laid off have worked for the past between 5 to 7 years average of salary of US dollar in 2,500,000 per month. Employees who get laid off most large not commit an error of work or get a penalty due to the breach of work that has done. The company carry out a unilateral layoff in the ground of efficiency as the result of COVID-19 pandemic. Next, please. The cycle of conflicts. So the conflicts that has been experienced by the employees that have been laid off enter the cycle of confrontations in the reaction of dismissal, sack fingers, and unilateral employees, and then do a demonstrations to demand their labor rights. Representative of the employees also have to meet the management companies of the negotiations will have run in the road dead ends. After the demonstrations, the company remain willing to meet the demand of the employees to hire them back. So partly companies only willing to risk severance pay amounting to one of the salary, and this is felt fair to the employees who have laid off in the conditions and need of life are increasingly difficult. Next, please. The type of conflicts. The type of conflicts in this case include the collaboration type, where there is personal conflicts, a complaint that is demand are not fulfilled and magnify the company employees workers outsourcing. As a result, they do closing areas at the car tank is closed by the former employees, so that meant is disturb the process of production. In addition to the rank of the former employees, also sweeping against the workers outsourcing that will enter the workplace while employees who are still remaining and also workers outsourcing also experiencing the stress of the work due to the environment in the area of the company become a test as a result of sweeping of the former employees. Next, please. The actors. The actors are karyawan, pekerja outsourcing, and public relations PTAIR. The impact, so the short terms are the reduce of hours and unemployment, as well as the long terms are poverty and committing crimes to earn money. Next, please. The strategies are steps in dealing with the conflicts. So first is introduction. These conflicts begin with the COVID-19 pandemic, which requires the companies to lay off workers. The laid off work carried out unilaterally, and problems get more acute when the companies are looking for workers who are willing to work in the outsourcing system. This caused the employees affected by the layoff of demonstrated by the closing access to the tanker that supplies raw material and raw mineral water to the company. The ex-employees have closed all the way and in and out of the tankers, disruption and production process. As the result of companies suffered substantial material loss. Meanwhile, the remaining employees as well as the outsourcing workers also experience the work stress due to the tense environment in the company area due to the sweeping for the former employees. Next, please. Diagnosis. It appears that the employees who have been laid off are dissatisfied due to the dissatisfactions of the feedback given by the company. Employees expect a solution that are also beneficial for employees, not only for the company. They agree on the solution is in this case, the solution that can be done is to make compromises to produce an unanimous decisions. It is better for the company to make a decision that is not detrimental to the wages given, also to accordance with what karyawan should get. The companies can make a layoff in the employees' working hours that can be completed in the provision of wages and severance
pay in accordance to the rules and employees' rights given in full. This is minimize the occurrence of the conflicts that occur between the employees will certainly understand the company's situation due to the pandemic. Next, please. Implementation. After the decision has reached and consensus, what must have done to accept the decision well, both employees and companies must foster a sense of kinship with each other. Do not let the party harmed by the decision taken. Evaluation. To measure the level of effectiveness in the company, evaluation must continue to be carried out avoid of layoff. It is a decision taken do not cause the problem. Solution can be carried out and continue. But the other end, a decision can cause problems. It is better to carry out further evaluation and improve the system and find more effective solutions. What not to do during the conflicts? Number one is making a decision in haste in the moment of emotion. Number two, only concern with the personal interest. Number three, pitting and the two parties against each other. And the last but not the least is committing violence. Thank you so much. Okay, thank you, both Group A. I mean, like kelompoknya Olivia and then Aina. Okay, so this time is about the question and answer. So, buat teman-teman yang mau tanya, silahkan bisa langsung menyalakan mikrofon atau juga bisa melalui melalui chat di Zoom ini. Izin bertanya, Fahri. Ya, silahkan Lasra. Oke, ini untuk kelompok 1 ya. Aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi di bagian aktor yang terlibat di list bahwa ada karyawan yang tidak terkena PHK. Maka pertanyaannya adalah, apa keterlibatan atau peran karyawan yang tidak terkena PHK dalam studi kasus ini? Dan yang kedua adalah pada bagian approach pendekatannya menggunakan pendekatan compromising, yaitu memberi dan menerima. Kemudian pertanyaannya adalah, apa yang dikorbankan dan diberikan oleh masing-masing pihak? Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Lastra untuk pertanyaannya kepada kelompok 1. Lastra mau tanya, ini juga pertanyaan untuk Inoke atau khusus buat kelompok 1 atau gimana? Khusus buat kelompok 1 aja. Oke, siap. Oke, kepada kelompok 1 dipersilakan untuk menjawab dan mendiskusikan jawaban dari Lastra. Oke, untuk kelas B, silahkan untuk mendiskusikan jawabannya dari Lastra. Izinkan saya menjawab untuk tadi pertanyaan. Yang pertama adalah dari pihak karyawan yang tidak ter-PHK itu sendiri, itu terlibat dalam konflik ini adalah mereka sendiri secara tidak langsung. Tadi sudah dijelaskan di studi kasusnya bahwa karyawan yang masih bekerja, mereka terdampak stres akibat situasi di perusahaan itu sendiri memanas, di mana terjadi demonstrasi dan juga blokade yang menyebabkan siklus produksi di perusahaan tersebut terhenti. Seperti itulah, Lastra. Yang kedua, mungkin yang kedua adalah approach tadi ya. Apa yang diberikan dan apa yang harus dikorbankan oleh perusahaan itu sendiri, kalau tidak salah. Iya, oleh masing-masing pihak, keduanya. Untuk dari yang give and take ini sendiri tadi, kita bisa melihat bahwa dari pihak si penuntut atau peminta dari pihak karyawan yang ter-PHK ini, mereka meminta adanya kompensasi yang dinilai lebih adil, seperti itu. Yang tadinya mereka mendapatkan kompensasi sebanyak 1 kali gaji, padahal mereka diputuskan secara sepihak dan mereka sebenarnya tidak memiliki kesalahan. Seperti itu.
Jadi mereka meminta kompensasi yang lebih serta adanya kejelasan di mana pihak perusahaan itu sendiri kan ketidakadilan dari pihak perusahaan itu kan mereka memutuskan kontrak secara sepihak, tetapi mereka malah merekrut pekerja outsourcing itu sendiri. Jadi di sini mereka meminta kejelasan dan juga keadilan dari pihak perusahaan, yang mana nantinya pihak perusahaan juga harus memberikan yang sekiranya dapat diberikan oleh pihak perusahaan itu sendiri. Seperti pihak perusahaan memberikan kompensasi yang sesuai dengan yang sekiranya dari para pendemonstrasi itu mau. Tetapi karena kembali lagi pada akar permasalahan mengapa pihak perusahaan itu melakukan PHK itu sendiri adalah untuk efisiensi atau sumber daya dari perusahaan itu sendiri. Maka sudah sepatutnya pihak perusahaan itu memberikan kompensasi yang setara dengan apa yang dikorbankan oleh karyawan itu, yaitu kontrak kerja mereka yang selama 7 tahun itu dan juga gaji yang seharusnya mereka dapatkan selama mereka bekerja itu. Tetapi di sisi lain pihak perusahaan juga tidak bisa sepenuhnya memenuhi keinginan dari para karyawan yang ter-PHK tersebut, yaitu dengan tetap menjalankan sesuai kontrak tersebut, menghentikan pekerjaan karena demi efisiensi dari pihak perusahaan itu kan. Maka pihak perusahaan hanya perlu memberikan tuntutan pada poin kompensasi, tetapi tanpa tetap memperkerjakan karyawan yang masih ada, seperti itu. Jadi adanya kejelasan antara kedua pihak tersebut, poin-poin yang mereka inginkan. Itu. Sekiranya begitu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Jika teman-teman lain bisa ingin menambahkan, silakan. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok 1 dari kelas B telah menjelaskan pertanyaan dari Lastra. Sekiranya, apakah Lastra sudah menerima jawaban dari kelompok 1 dari kelas B? Iya, terima kasih. Saya sudah menerima. Siap. Kurang lebih jika disimpulkan untuk pertanyaan yang kedua, berarti poinnya adalah bagi terpenuhnya akumulasi gaji pensiunan bagi para perusahaan seperti itu, bagi para karyawan seperti itu. Terima kasih Fari dan yang sudah menjawab. Oke, siap. Terima kasih. Oke, selanjutnya buat teman-teman nih yang mau tanya, silahkan yuk tanya untuk meramaikan diskusi sore ini. Daripada kita gabut, mending kita tanya-tanya aja. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya ingin bertanya ini sama Inoke. Inoke, can I ask you about some question? And I want to know about your country, which is Fiji. I know that pandemic COVID-19 is impact in all around the world. So, can you tell me about your country, which is in this situation in pandemic COVID-19? So maybe a little bit sharing about your country, and we want to know about what is your condition in your country. Okay, thank you for your question. Actually, coronavirus pandemic has been affected all over the world. In my country, I would say that it affected a lot because of the tourism destination as well as the economy, for example, economy, and also for the airline services. So I have been reading news about my country that majority of our flight attendants, I would say, cabin crew has been laid off. They have been not only been they have not been advised that they will be going home. So due to the COVID-19, they have been told that they have to resign, and there will be no available work for them.
So by thinking of them, it's really overwhelmed because most of them has family, most of them has children, and therefore, how will they put food on the table? This is one of the concerns that people have to think, because we need to think outside of the box and being affected where they will get the money. So like I have been mentioned on my PowerPoint, is that the impact, one of the impact is unemployment. So yeah, unemployment for everyone that has been affected by the COVID-19. Because in Fiji, one of the most economic crisis in Fiji is the tourism industry. We are one of the side of tourism for the people to come destinations. So unemployment has been occurred to the workers, hoteliers, as well as the reducing of hours. So yeah, I hope that COVID-19 will be end soon, and life will be back to normal again. Maybe we'll pray, inshallah. Thank you. Yeah, thank you so much, Inoke. So it's really lucky for your country that your country is not affected yet for about the COVID-19, and I hope that Indonesia will be better soon. So buat teman-teman yang mau tanya lagi, silahkan untuk meramaikan diskusi sore hari ini, karena masih ada waktu nih untuk sharing-sharing di sore ini semari menanti berbuka puasa seperti itu, teman-teman. Silakan yang mau bertanya. Mr. Enoke from Fuji ya? Yes, I am. Oh, yes. It's Fiji, not Fuji. Oh, Fiji. I'm sorry, Fiji. Fiji in the most island ya? Island country. South Pacific Island. Okay. How government increase the tourism? Actually, now because of the border closed, so we are not allowing tourism to enter our borders. So all the workers has been a layoff, no unemployment for them. Okay. Yes. Jadi memang karena border close juga ya, hampir semuanya di negara-negara lain juga, terutama dari Indonesia. Sehingga memang industri wisata di seluruh dunia, like a Fiji ya, the tourism industry has impact from the pandemic. Oke, ini adalah real ya, dan bagi teman-teman karena industri kalau Bali di Indonesia yang sangat berdampak itu adalah di Pulau Bali. Bahkan yang selama ini hotel-hotel yang murah meriah saja itu nggak laku di sana. Apalagi di industri ini termasuk Jogja, dan efeknya adalah PHK massal di beberapa sektor, dan juga banyak perusahaan-perusahaan yang sifatnya berhubungan dengan wisata ini gulung tikar. Seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, silakan Mas Fahri. Oke, baik Pak. Untuk sore hari ini kemungkinan sudah nggak ada pertanyaan karena di chat room aja ada yang tanya. Jadi dapat disimpulkan nih dari diskusi sore hari ini, yaitu munculnya ketidakadilan itu membuat suatu perusahaan itu dapat terjadi sebuah konflik. Oleh karena itu, kita sebagai seorang PR harus peka terhadap suatu situasi yang ada di perusahaan tersebut. Oke, cukup sekian dari diskusi sore hari ini. Saya Farid Firmansyah dan kelompok 1 dan Inoke pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahri yang telah memimpin jalannya diskusi pada sore hari ini. Terima kasih Alivia. Thanks for Mr. Inoke for your presentation. Sebelumnya saya akan melihatkan terkait dengan PHK ya. Jadi seorang PR itu juga harus paham tentang undang-undang. Dan salah satunya adalah undang-undang yang kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja atau termination of employment relationship. Ini adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang PHK. Jadi ketika ada kaitannya dengan PHK, itu maka sebagai pihak perusahaan atau PR itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Kalau dari kasus tersebut itu sekiranya ada beberapa hal yang menjadi pertentangan. Yang pertama yang jelas adalah pemberian pesangon yang tidak sesuai dengan masa kerja. Nah, ini bisa diajukan ke pengadilan hubungan industrial atau pengadilan negeri. Ini ya, kalau dari segi undang-undang itu di nomor 13 tahun 2003 bahwa ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, dalam hal ini tentunya hubungan industrialnya adalah sifatnya tertulis atau kontrak. Sehingga teman-teman ketika nanti di dunia kerja, teman-teman ketika mau bekerja harus memahami tentang klausa kontrak atau apapun ya itu ya, mau menjadi outsourcing, mau menjadi pekerja yang full time gitu. Teman-teman harus memperhatikan tentang klausa kontrak. Jangan sampai tiba-tiba terus tanda tangan. Nah, ini yang menjadi kelemahan di Indonesia. Malas baca, kemudian langsung tanda tangan. Dengan hanya omongan iming-imingan dengan gaji yang besar. Itu sangat salah. Karena di dalam suatu perjanjian kerja, itu pasti ada klausa-klausa tentang hak dan kewajiban. Itu harus dipahami secara detail dan mendalam. Jadi ketika nanti ditawarkan oleh HRD, teman-teman harus bisa memahami bahwa, oh ya nanti dulu saya pelajari, saya meminta waktu untuk membacanya dengan cermat. Nah, itu lebih bagus. Kemudian ada alasan-alasan pemberhentian kerja itu yang berdasarkan undang-undang, kemudian keinginan perusahaan, keinginan karyawan, pensiun, kontrak kerja berakhir, kesehatan karyawan, meninggal dunia, dan perusahaan dilikuidasi. Nah, terkait dengan kasus yang tadi dipaparkan, itu adalah keinginan perusahaan. Bagaimana dampak COVID-19 itu berdampak pada input yang rendah, sementara outputnya sangat tinggi, sehingga melakukan PHK. Nah, supaya perusahaan ini berjalan, maka dibentuklah outsourcing. Tetapi ini tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah dengan adanya konflik antara pekerja yang sudah outsourcing dengan pekerja yang sudah diberhentikan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak ada ketuntasan dalam proses PHK. Seandainya ada ketuntasan dalam proses PHK, maka kemungkinan-kemungkinan tersebut tidak terjadi. Artinya, ketika nanti ada diplomasi dilakukan, sebenarnya ini diplomasinya di awal bagusnya gitu kan, sehingga nanti ada hak dan kewajiban yang pas, yang sesuai dengan kontrak perjanjian kerja itu yang terbayarkan, jadi lunas, sehingga mau ada ganti outsourcing itu tidak masalah. Tetapi yang terjadi adalah karena ketidaktuntasan dalam hal PHK di awal, sehingga mengakibatkan masalah ke belakang. Itu yang terjadi. Nah, ini alasan-alasannya, dasarnya undang-undang dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikan perusahaan, misalnya karyawan anak-anak. Jadi secara undang-undang itu kalau memperkerjakan anak-anak di bawah umur, itu maka
secara hukum itu bisa langsung dianulir atau diberhentikan segera gitu ya. Jadi tidak berhak perusahaan itu memperkerjakan anak. Kemudian WNA, warga negara asing yang tidak ada perjanjiannya, itu juga bisa. Jadi tiba-tiba memperkerjakan WNA tanpa ada kontrak ataupun rekrutmen. Nah, itu juga bisa diberhentikan. Atau karyawan yang terlibat organisasi terlarang, misalnya mempekerjakan seorang bandar narkoba atau mafia gitu. Nah, itu tidak bisa. Jadi, tidak bisa sehingga secara undang-undang itu batal. Kemudian kalau keinginan perusahaan biasanya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Jadi memang orientasi dari job desk-nya yang dikerjakan itu tidak berhasil. Sehingga dari catatan-catatan itu ya kan perusahaan juga nggak ingin rugi. Artinya ada tahap-tahapan memberikan SP atau surat peringatan 1, 2, kemudian 3, kemudian pemecatan. Kemudian perilaku dan disiplinnya kurang baik. Melanggar peraturan, tidak dapat bekerja sama, dan melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Amoral misalnya perselingkuhan, terus kemudian pelecehan seksual, nah itu bisa dihentikan oleh perusahaan dengan sepihak. Nah, sepihak di sini tentunya itu memang berdasarkan basis data, misalnya tentang disiplin. Nah, ini telat terus, seminggu aja telatnya sudah 6 hari, padahal bekerjanya selama 5 hari. Gimana itu? Nggak bisa ya. Jadi harus dilihat dari keperlanggaran ini harus dicek. Jadi ada data. Jadi kita memperhatikan itu karena data. Ya, itu bisa. Nah, ini bisa perhentian. Kemudian alasan karyawan, perusahaan dapat melakukan PHK bila karyawan atau buruh melakukan kesalahan berat. Berat di sini diatur dengan pasal 158 Undang-Undang Perburuhan nomor 13 tahun 2003, yaitu misalnya melakukan penipuan, pencurian, penggelapan, termasuk korupsi, itu bisa dihentikan atau PHK. Kemudian memberikan keterangan palsu, dipalsukan sehingga merugikan perusahaan, misalnya tanda tangan palsu. Nah, tanda tangan proyek itu, kemudian yang menandatangannya adalah dirinya, bukan pimpinannya. Ketika pimpinannya tahu, maka itu merupakan bagian dari pemalsuan, itu bisa dihentikan, di PHK. Mabuk, kemudian melakukan pesta narkoba, itu juga bisa melakukan perbuatan asusila dan atau perjudian, kemudian menyerang, menganiaya, tadi mengintimidasi teman, nah itu sudah bisa dikeluarkan. Nah, bagaimana kalau tadi terjadi setelah di PHK baru melakukan penganiayaan? Nah, ini alasannya sudah dalam ranah hukum. Nanti bisa ditindak melalui hukum. Kemudian membujuk teman sekerja, perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya melakukan pencurian berjamaah gitu ya. Mesin perusahaan dicuri bareng-bareng, gotong royong mencuri mesin perusahaan misalnya. Nah, itu juga tidak boleh. Dengan contoh atau sengaja merusak, membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Misalnya sengaja mendekatkan bensin di dalam mesin ataupun alat yang ada apinya, kemudian menjadi kebakaran yang besar, itu juga tidak boleh. Dengan coba membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja, misalnya pengen menyelakai teman lain, nah itu juga nggak bisa. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan, kemudian melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi unsur hubungan industrial di sini ini juga bisa menjadi unsur hukuman pidana. Itu ya teman-teman. Artinya tidak semuanya bisa dilakukan penyelesaian lewat kompromi. Tapi kalau hubungannya sudah melakukan anarkis, maka itu juga bisa dipidanakan. Sehingga selaku PR, itu memang benar ya, humanisme sebagai seorang PR itu penting. Tetapi kalau arahnya sudah menjadikan suatu mencekam, mengancam jiwa, kayak tadi ya boikot dan macam-macam mengancam jiwa, maka itu juga bisa dituntut melalui hukum undang-undang pidana. Begitu kira-kira tambahan dari saya. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Kalau keinginan karyawan itu boleh nggak yang tidak terkena pasal itu? Itu pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua. Itu alasan-alasan pemberhentian bisa ya.
Kemudian kesehatan yang semakin memburuk. Jadi bekerja tapi kok menggis-menggis, hampir wassalam gitu, itu boleh untuk diberhentikan. Untuk melanjutkan pendidikan, ingin berwira swasta itu juga bisa. Tetapi yang biasanya dilakukan, ingin berwira swasta itu kalau kontraknya sudah habis. Kemudian pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Antara lain cuti yang belum diambil atau belum gugur, itu bisa dibayarkan. Biaya atau ongkos pulang karyawan, misalnya ini biaya transport ya. Penggantian perumahan dan pengobatan atau perawatan minimal 15% dari pesangon jika anaknya sakit. Misalnya. Nah, ini ada beberapa ketentuan-ketentuan. Kalau ini alasannya ada pensiun, kontrak kerja berakhir, penghentian kesehatan karyawan, meninggal dunia, dan perusahaan dilikuidasi atau bangkrutnya perusahaan, nah itu ya jelas PHK ya, nggak mungkin kan perusahaannya udah bangkrut, masa ada karyawannya? Ya. Itu is impossible ya. Nggak mungkin ada nggak mungkin ada karyawan tanpa adanya perusahaan. Ya, begitu sekiranya teman-teman. Untuk pertemuan selanjutnya, saya minta untuk kelompok 4 untuk presentasi. Dan ini saya menawarkan apakah mata kuliah ini akan diselesaikan sebelum libur lebaran atau setelahnya lanjut. Karena kalau kita melihat di hari Senin saja, artinya kita nanti akan menerabas lebaran. Nah, itu kalau saya menyampaikan, kalau kemarin Pak Taufik menyampaikan, nanti monggo kesepakatan dengan kelas. Itu gimana? Mungkin ada usulan dari teman-teman? Enaknya bagaimana? Mau diselesaikan sebelum lebaran atau after Idul Fitri? Silakan usulannya. Lanjut aja Pak. Maksudnya lanjut aja apa ini? Ya jangan sekarang lanjutnya ya. Nanti saya ngikut ya dari teman-teman Mbak Aditya dan Mas Adi, mungkin nanti bisa menyerap aspirasi dari teman-teman kelasnya. Jika mau dilanjutkan sehingga sebelum lebaran selang beberapa hari kita sudah selesai, maka 3 pertemuan sisa kita bisa membuat jadwal supaya kita bisa mempercepat. Alangkah baiknya sih kalau sebelum lebaran sudah selesai sehingga teman-teman bisa lebaran dengan khusyuk ya. Dengan senang. Itu sih. Ya nanti monggo ya dirembuk bisa Mbak Aditya dan Mas Adi. Baik, Pak. Saya kira itu ya untuk pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mr. Enoke, thank you for your attention. Dan semuanya teman-teman yang dari sini. Ini yang mohon maaf, mahasiswa dari luar negeri, ada berapa selain Mr. Enoke? 1 aja Pak. 1 nggih. Tapi masuknya kelas ini reguler nggih, bukan kelas internasional. Atau ini kelas internasional? Kelas reguler Pak. Oh, kalau di UMY bisa ya. Baik, saya kira itu teman-teman. Terima kasih, selamat menunggu buka puasa ya. Selamat ngabuburit bagi yang mau melaksanakannya. Kita bisa mengakhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sehat selalu, salam tangguh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.